Kali ini kita akan membahas mengenai anger management, alias pengelolaan kemarahan. Kita semua tahu apa itu kemarahan dan kita semua pernah merasakannya. Kemarahan adalah emosi manusia yang normal dan biasanya sehat. Namun ketika emosi ini lepas kendali dan berubah menjadi destruktif, hal ini dapat menimbulkan masalah di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, serta kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, minggu ini, saya akan membahas mengenai penyebab dan dampak kemarahan, serta siapa saja yang rentan mengalami kemarahan. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat kita kerjakan untuk mengelola kemarahan kita. Charles Spielberger, PhD, seorang psikolog yang mengkhususkan risetnya pada topik tentang kemarahan, berpendapat bahwa kemarahan adalah keadaan emosional yang intensitasnya bervariasi, mulai dari iritasi ringan hingga kemurkaan alias kemarahan yang hebat. Seperti emosi lainnya, kemarahan juga disertai dengan perubahan fisiologis dan biologis. Saat Anda marah, detak jantung dan tekanan darah meningkat. Begitu juga dengan kadar hormon energi, adrenalin dan noradrenalin. Kemarahan dapat disebabkan oleh peristiwa eksternal maupun internal. Anda bisa saja marah kepada orang tertentu, misalnya rekan kerja atau atasan atau bawahan, atau peristiwa seperti kemacetan lalu lintas, penerbangan yang dibatalkan, dan sebagainya. Anda juga bisa saja mengalami hal-hal lain seperti ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, stres, kesulitan keuangan, masalah hubungan, atau adanya trauma yang memicu kemarahan Anda. Gangguan suasana hati juga dapat menyebabkan kemarahan, serta ketidakseimbangan hormon. Meskipun banyak orang mengkategorikan kemarahan sebagai emosi negatif, kemarahan sebenarnya dapat berdampak positif. Perasaan marah dapat memacu Anda untuk membela seseorang atau dapat mendorong Anda untuk menciptakan perubahan sosial. Namun, jika dibiarkan, perasaan marah dapat mengarah pada perilaku agresif. Gagal mengelola kemarahan juga dapat menyebabkan berbagai masalah. Misalnya mengatakan hal-hal yang akan Anda sesali, berteriak kepada anak-anak Anda, membentak bawahan Anda, mengancam rekan kerja Anda, mengirim email yang gegabah. Sejumlah orang juga mungkin merusak barang-barang miliknya sendiri atau milik publik ketika tidak mampu mengendalikan rasa marah mereka. Perasaan marah juga dapat menyebabkan Anda menarik diri dari dunia dan memendam kemarahan, sehingga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Kemarahan menjadi masalah ketika dirasakan terlalu sering atau intens, atau diekspresikan dengan cara yang tidak sehat, yang berdampak pada fisik, mental, dan sosial Anda. Jika Anda mendapati diri Anda bertindak dengan cara yang tampaknya di luar kendali dan menakutkan, Anda mungkin perlu bantuan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk menangani emosi ini. Menurut Jerry Diefenbacher, PhD, seorang psikolog yang spesialisasinya adalah dalam manajemen kemarahan, beberapa orang memang lebih pemarah daripada yang lain, dan kemarahannya lebih intensif daripada kebanyakan orang. Ada juga orang-orang yang tidak menunjukkan kemarahan mereka dengan cara yang spektakuler dan keras, namun mudah tersinggung dan pemarah secara kronis. Orang yang mudah marah umumnya memiliki toleransi yang rendah terhadap frustrasi, yang berarti mereka merasa bahwa mereka seharusnya tidak perlu mengalami frustrasi, ketidaknyamanan, atau gangguan. Mereka tidak dapat menerima segala sesuatunya dengan tenang, dan mereka sangat marah jika situasinya tampak tidak adil, misalnya dikoreksi karena kesalahan kecil. Mengapa mereka mudah menjadi marah? Kemungkinan penyebab pertama yaitu karena faktor genetik. Beberapa anak terlahir mudah tersinggung, sensitif, dan mudah marah, dan tanda-tanda ini muncul sejak usia dini. Penyebab lainnya adalah faktor sosial budaya.
Kemarahan sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan kita diajarkan bahwa tidak apa-apa untuk mengekspresikan kecemasan, depresi, atau emosi lainnya, tetapi tidak boleh mengekspresikan kemarahan. Akibatnya, kita tidak belajar bagaimana menanganinya atau menyalurkannya secara konstruktif. Penelitian juga menemukan bahwa latar belakang keluarga juga berperan. Biasanya orang yang mudah marah berasal dari keluarga yang kacau, berantakan, dan tidak terampil dalam berkomunikasi secara emosional. Bagaimana orang berespon terhadap kemarahan? Ada 4 alternatif. Cara naluriah dan alami untuk mengekspresikan kemarahan adalah dengan merespon secara agresif. Kemarahan adalah respon alami dan adaptif terhadap ancaman. Kemarahan memungkinkan kita untuk melawan dan mempertahankan diri ketika diserang. Oleh karena itu, sejumlah kemarahan diperlukan untuk kelangsungan hidup kita. Namun, kita tidak dapat secara fisik menyerang setiap orang atau objek yang mengganggu atau menjengkelkan kita. Ada hukum, norma-norma sosial, dan akal sehat yang membatasi seberapa jauh kemarahan kita dapat membawa kita. Cara kedua adalah menekan kemarahan. Cara ini terjadi ketika Anda menahan marah, berhenti memikirkannya, dan berfokus pada sesuatu yang positif. Tujuannya adalah untuk menghambat atau menekan kemarahan Anda dan mengubahnya menjadi perilaku yang lebih konstruktif. Cara ini baik, tetapi ada bahayanya. Jika tidak diekspresikan keluar, kemarahan Anda dapat berubah menjadi kemarahan ke dalam diri sendiri. Kemarahan yang berbalik ke dalam diri sendiri dapat menyebabkan hipertensi atau depresi. Kemarahan yang tidak diekspresikan dapat berdampak pada perilaku pasif-agresif, membalas orang lain secara tidak langsung tanpa memberitahu mereka alasannya daripada menghadapi mereka secara langsung, atau bersikap sinis dan bermusuhan. Orang yang terus-menerus merendahkan orang lain, mengkritik segala sesuatu, dan memberikan komentar sinis tidak belajar bagaimana mengekspresikan kemarahan mereka secara konstruktif. Tidak mengherankan, mereka cenderung tidak memiliki banyak hubungan yang sukses. Cara ketiga yaitu dengan menenangkan diri. Ini berarti tidak hanya mengendalikan perilaku lahiriah Anda, tetapi juga mengendalikan respon internal Anda, mengambil langkah untuk menurunkan detak jantung, menenangkan diri, dan membiarkan perasaan mereda. Sedangkan cara keempat, yaitu dengan mengekspresikan perasaan marah Anda dengan cara yang asertif, bukan agresif. Ini adalah cara yang paling sehat untuk mengekspresikan kemarahan. Untuk melakukan hal ini, Anda harus belajar memperjelas apa yang menjadi kebutuhan Anda dan bagaimana Anda memenuhinya tanpa menyakiti orang lain. Bersikap tegas bukan berarti memaksa atau menuntut. Itu berarti menghormati diri sendiri dan orang lain. Saya selesai sampai di sini. Di minggu mendatang, kita akan mempelajari berbagai tips dan trik untuk mengelola kemarahan kita secara asertif. Ditunggu ya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.